berikutnya ke contoh soal tentang tekanan. Ini kita membahas masih tekanan secara umum. Misalnya di sini adalah hitung tekanan sebuah silinder dalam Newton per meter persegi bila diketahui diameter silinder adalah 4 cm dan masanya 1 kg. Luas permukaan silinder adalah pi r kuadrat, di mana R adalah jari-jari lingkaran. Yang diketahui adalah diameter, maka jari-jari tersebut dibagi 2. Satuan sentimeter harus dirubah dulu dalam 1 meter. Ya, paham ya? Karena tadi adalah bagaimana untuk panjang harus dalam meter, maka kita ubah satuan senti ke dalam meter. Sehingga luas permukaannya kita dapatkan karena silinder pi r kuadrat, maka kita dapatkan nilai ini. Selanjutnya adalah tentang tekanan, bahwa tekanan adalah P sama dengan F per A, di mana F-nya kita anggap sebagai nanti adalah tekanannya berupa berat, ya kan? Karena di sana yang gaya yang dianggap sebagai gaya adalah masanya. Nah, massa, kalau di sini ada gravitasi, maka berat sama dengan gravitasi kali massa. Maka di sini kita dapatkan gayanya sebesar sekian Newton, maka tekanannya sama dengan F per A didapatkan 7,78 kali 10 pangkat minus 10 pangkat 3 Newton per meter persegi. Berikutnya kita ke tekanan cairan. Tekanan gas biasanya diukur secara tidak langsung. Tekanan gas ya, kita sekarang berbicara tentang tekanan cairan. Kenapa? Karena tekanan gas biasanya diukur secara tidak langsung, yaitu dengan membandingkan dengan tekanan cairan. Konsep tentang tekanan cairan dapat dilihat pada gambar 6.1. Ini gambarnya ya. Di bawah ini untuk cairan dengan densitas D yang berada dalam sebuah silinder dengan luas permukaan A dan tinggi cairan adalah H. Konsep tekanan cairan, semua tabung yang terhubung mempunyai tinggi cairan yang sama, yaitu sebesar H. Ini ya, sebesar H. Tingginya adalah sama, karena ini cairan biasanya akan membentuk tinggi yang sama jika ditempatkan dalam suatu wadah. Ini bawahnya tertutup, tentu kalau ini diisi cairan, meskipun bentuknya bermacam-macam, biasanya nanti tingginya akan didapatkan sama. Ya, ini kita paham ini ya. Konsep tekanan cairan. Perhatikan di sini bahwa semua tabung yang terhubung mempunyai tinggi cairan yang sama, yaitu H, dan tekanan yang sama. Meskipun bentuk tabung berbeda-beda dan volume cairan pada tiap tabung tentunya tidak sama. Ya. Gambar ini menunjukkan bahwa tekanan cairan tergantung hanya pada tinggi kolom cairan dan densitas cairan. Tekanan cairan tergantung hanya pada tinggi kolom cairan dan densitas cairan. Untuk menetapkan fakta ini perlu diingat lagi bahwa W di sini adalah gaya, W dan massa adalah sebanding, ya, sebanding karena W sama dengan massa kali gaya gravitasi, sehingga berat dan massa dianggap sebanding. Jadi jika massanya besar, maka beratnya juga akan makin besar. Massa cairan sebanding dengan hasil kali volume dan densitas. Ya, massa cairan akan sama dengan hasil kali volume dan densitasnya. Densitas ini adalah berat jenis cairan. Volume silinder sebanding dengan hasil kali tinggi dan luas permukaan. Ya, volumenya, maka kalau volume kita tahu volume wadah, maka misalnya panjang kali lebar gitu misalnya ya.
Tetapi di sini karena bentuknya tadi itu bermacam-macam ini, ya, ini bentuknya bermacam-macam, maka volume di sini sama dengan tinggi kali luas permukaan. Maka P-nya sama dengan F per A, sama dengan F-nya nanti adalah W per A, W di mana adalah di sini adalah massa kali gravitasi per A. A adalah luas permukaan. Kita lanjutkan bahwa volume silinder sebanding dengan hasil kali tinggi dengan luas permukaan. Jadi volume sama dengan H kali A. P tadi kita ketahui bahwa F per A, kemudian ini kita masukkan bahwa di sini massa kali gravitasi, massa adalah D kali volume, ya, densitas kali volume, massanya kita ganti menjadi densitas kali volume kali gravitasi. Kemudian di sini kita hubungkan lagi bahwa V merupakan volume, merupakan luas permukaan kali tinggi, sehingga D kali A kali H kali gravitasi per A. Sama-sama A-nya kita coret, kemudian kita dapatkan tekanan sama dengan gravitasi kali tinggi kali densitas. Mengukur tekanan gas pada tahun 1600-an, Evangelista Torricelli membangun alat seperti pada gambar 6.2. Kita lihat gambarnya. Untuk mengukur tekanan yang dikeluarkan oleh atmosfer, alat ini disebut dengan barometer air raksa. Pengukuran tekanan atmosfer dengan barometer air raksa. Ya, A dan B. Tanda panah menggambarkan tekanan yang dikeluarkan oleh atmosfer. Ya, di sini ada wadah yang kemudian di bawahnya diberikan cairan. Ya, cairan, kemudian ada tabung yang dibalik. Tekanan ini lah yang disebut dengan tekanan udara. Dari sinilah kemudian mendapatkan jawaban kenapa pada gambar di sini tadi, ya, meskipun bentuknya sama, mereka mempunyai tinggi yang meskipun tadi bentuknya berbeda-beda, tetapi mereka mempunyai ketinggian cairan yang sama. Karena ternyata di sini terdapat tekanan udara yang menekan cairan sehingga mereka mempunyai ketinggian yang sama. Inilah yang dikemukakan oleh Evangelista Torricelli. Tanda panah menggambarkan tekanan yang dikeluarkan oleh atmosfer pada tabung yang terbuka ujungnya. Batas air raksa di dalam dan di luar akhirnya sama. Ya, karena di sini terbuka, maka akan mempunyai ketinggian cairan yang sama. Selanjutnya, pada tabung yang tertutup ujungnya, kolom air raksa ternyata sebesar 760 mm tetap. Perbedaan ketinggian ini kemudian diukur oleh Torricelli, ditemukan sebesar 760 mm dan ini selalu tetap. Apabila tabung dengan kedua ujungnya terbuka diletakkan tegak lurus pada bejana berisi air raksa, seperti pada gambar 6.2 yang A, maka batas air raksa di dalamnya dan di luar tabung sama. Ini ya maksudnya. Pada gambar 62B yang ini, tabung gelas panjang dengan ujung yang tertutup satu sisi, kemudian diisi dengan air raksa, maka akan didapatkan posisi yang berbeda dengan pada saat posisi A.
Batas air raksa memang turun, akan tetapi hanya sampai pada ketinggian tertentu dan tetap pada batas tersebut. Dia memang turun. Sebelumnya ini penuh, ya. Sebelumnya ini penuh. Di sini cairannya adalah cairan air raksa dan ini adalah penuh, ya. Sebelumnya di sini sampai penuh begini, tetap ketika dibalik kemudian terdapat selisih seperti ini. Dan ini ukurannya selalu tetap. Nah, kemudian dipikirkan pasti ada sesuatu yang mempertahankan air raksa berada pada posisi yang lebih tinggi. Ya. Nah, dibandingkan tabung air raksa dengan yang tidak tertutup. Tadi antara A dengan B, kemudian didapati gambar yang berbeda. Beberapa ilmuwan mencoba menjelaskan fenomena ini berdasarkan gaya dalam tabung. Kemudian, Torricelli memahami bahwa gaya yang dimaksud ada di luar tabung. Ya, pada tabung yang terbuka, kedua ujungnya pada gambar 6.2, atmosfer mengeluarkan tekanan yang sama pada permukaan air raksa baik di luar maupun di dalam tabung. Maka pada kondisi ini udara akan menekan air raksa pada semua cairan dengan nilai yang sama. Kolom air raksa dalam tabung mengeluarkan tekanan ke bawah yang tergantung pada tinggi dan densitas. Untuk tinggi tertentu, tekanan pada dasar kolom air raksa sama dengan tekanan atmosfer sehingga kolom air raksa bertahan. Ketinggian air raksa dalam barometer tidak tetap, akan tetapi bervariasi terhadap keadaan atmosfer dan pada ketinggiannya. Atmosfer standar didefinisikan sebagai tekanan yang dikeluarkan oleh kolom air raksa pada ketinggian tepat 760 mm dengan kondisi di mana densitas air raksa sebesar 13,5 gram per centimeter kubik dan gravitasinya sebesar 9,8 meter per detik kuadrat. Pernyataan ini mengaitkan dua satuan tekanan yang berguna, yaitu atmosfer dan milimeter air raksa. Ya, dari sini kemudian dihubungkan antara tekanan yang berupa tekanan sebesar atmosfer dan milimeter air raksa. Sehingga dari gambar ini, dari percobaan ini, ditemukanlah bahwa 1 atmosfer sama dengan 760 mm air raksa. Hg air raksa kan ya. Nah, untuk kemudian menghormati Torricelli sebagai penemunya, satuan tekanan juga disebut sebagai torr. Torr dinyatakan sebagai 1/760 atmosfer standar atau 1 atmosfer sama dengan 760 torr. Dari mana itu? Nah, dari sejarah ini. Ya, dari percobaan inilah yang dilakukan pada tahun 1600-an. Berarti berapa ratus tahun yang lalu. Ya. Kemudian, tekanan torr dan milimeter Hg dapat digunakan dengan arti yang sama, tinggal diubah atau dikonversi satuannya. Berikutnya contoh soal. Berapa tinggi kolom air dalam meter yang mengeluarkan tekanan yang sama dengan tekanan kolom air raksa sebesar 76 cm. Ini karena 760 mm tadi kita ubah menjadi 76 cm. Tekanan kolom air raksa ya sama dengan tekanan tadi ya adalah gravitasi
kali tinggi. Tingginya siapa? Yaitu tinggi air raksa dan densitas air raksa. Tekanan kolom airnya sebesar gravitasi kali tinggi air dan densitas air. Karena tekanan ini berhubungan dengan densitas, maka tekanan ini bergantung dengan jenis pelarutnya atau jenis larutannya. Bisa dibayangkan? Bisa dimengerti? Tekanan misalnya kita membawa 1 liter air dan 1 liter minyak, kira-kira beratnya sama atau tidak? Ya, tidak sama ya kan? Nah, karena tidak sama, maka tekanannya pun juga beratnya tidak sama, maka akan menghasilkan tekanan yang berbeda. Kalau di sini adalah ya, di sini bisa diketahui bahwa densitas suatu cairan jika densitasnya berbeda akan menghasilkan tekanan yang berbeda pula. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka gram kali tinggi H2O kali densitasnya H2O, maka didapatkan sebesar ini ya. Maka tingginya ya, tinggi H2O kita dapatkan sebesar 76 cm, kita ubah ke dalam meter. Ya, tadi yang ditanyakan adalah berapa tinggi kolom air. Nah, ini kita dapatkan sebesar 10,3 meter. Dicoba diulang-ulang ya. Di laboratorium, tekanan gas biasanya diukur dengan menggunakan manometer. Ya, manometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan dari gas. Pengukuran tekanan gas dengan manometer yang terbuka ujungnya. Ini kebetulan manometernya jenisnya adalah yang terbuka ujungnya. Tentunya di sini ada tekanan dari gas, dari udara. Ini ada tekanan dari udara, dan kemudian ada tekanan dari udara. A. Tekanan gas sama dengan tekanan barometer. Ya. Kalau pada A, tekanan gas sama dengan tekanan barometer. Tekanan gas sama dengan tekanan barometer. Nah, pada B, ya, pada gambar B ini bagaimana? Cairannya, ini kan ada cairan ya. Yang diarsir ini adalah cairan. Tekanan gas lebih besar dari tekanan barometer. Tekan gasnya, tekanan dari sini, ya bisa kita pahami ya. Kalau ini cairannya didorong, nah sehingga dari yang semula dia tingginya sama, kemudian gas ini kita pompakan, paham ya? Nah, ketika ini gasnya kita pompakan, cairannya akan bergerak naik. Yang di sini tertekan, yang ini akan naik. Ya. Kalau di sini adalah gas, ya. Kalau di sini adalah cairan, tentunya jika ini volumenya sama, seandainya ini volumenya sama, tentu ketika ini ditekan segini, oleh tekanan gas sebesar ini, tentunya ini akan lebih tinggi. Ya, ya. Pada gambar B, tekanan gas lebih besar dari tekanan barometer. Ini menunjukkan ya bahwa tekanan gasnya, tekanan dari gas lebih besar daripada tekanan dari barometer. Ya, jadi kalau tekanannya gas lebih besar, barometernya tekanan dari sini, antara ini tekanan dari sini, ya ini ke arah sini ya, menekan begini, dan ini juga menekan, maka bagaimana? Yang sini kalah ya, kalah maka ini akan terdorong. Disinilah maka P gas, tekanan gas sama dengan
tekanan barometer, paham ya? Plus delta P. Ini ya, delta P. Perubahan ini. Disinilah disebut delta P lebih besar daripada 0. Karena tekanan gasnya ya lebih besar dari tekanan barometer. Kemudian berikutnya pada gambar C, tekanan gas, bila tekanan dari ini ya lebih kecil daripada tekanan barometer, maka akan kalah. Dia bergeraknya ke sini. Ya. Ini mestinya kalau dari ukurannya ini sama, P gas dan P barometer harusnya di sini ya gambarnya ya. Ini diarsir segini, ini pendek misalnya. Sehingga kalau ini dinaikkan, bergerak naik turunnya begitu. Sehingga jika ini dianggap fluidanya atau cairannya sama, harusnya gambar ini yang A itu bagaimana? Gambar yang A ada di mana? Semuanya ada di tingginya ini ya. Tingginya ini ya, ke sini, segini. Perhatikan kursor saya. Nah, pada C, tekanan gas lebih kecil dari tekanan barometer, sehingga P gas sama dengan P barometer plus delta P. Delta P-nya lebih kecil dari 0. Pada gambar 6.3, ini tadi, menggambarkan prinsip manometer dengan ujung terbuka. Selama tekanan gas yang diukur dan tekanan atmosfer barometernya sama, tinggi kolom air raksa di kedua sisi manometer sama. Ini yaitu pada A. Jika sama, maka ketinggiannya akan sama. Kalau berbeda, siapakah yang paling menekan paling banyak, paling besar, dialah yang mendorong lebih kuat. Wajar ya. Nah, bisa dipahami ya sampai sini ya. Sekarang kita ke contoh 3. Hitunglah tekanan gas, P gas pada manometer kalau tekanan barometernya adalah sebesar sekian milimeter Hg dan delta P-nya 25 milimeter Hg. Maka P gas ya kan tadi sama dengan tekanan barometer plus delta P. Maka didapatkan total sekian. Kan? Ini sudah diketahui semua, tinggal dijumlahkan. Sekarang hal lainnya. Contoh berikutnya. Hitung tekanan gas, P gas, kalau manometer gambar diisi dengan gliserol. Ya, gliserol berarti densitasnya nanti beda lagi. Kalau tadi diisi dengan air raksa, maka pakai densitas air raksa. D sama dengan 1,26 gram per sentimeter kubik. Tekanan barometernya sebesar sekian. Dan delta P-nya sebesar sekian. Delta P yaitu adalah selisih tekanan yang dinyatakan dengan 8,2 mm gliserol, maka harus diubah menjadi satuan yang sama dengan air raksa dulu. Maka tinggi air raksa sama dengan, ya, tinggi air raksanya sama dengan berapa? Ya, di sini sama dengan 8,2 cm kali, ini apa ini? 1,26 per 13,6. Dari manakah ini? Maka akan dijumpai 0,76 mm Hg. Ya, 1,26 adalah densitas dari gliserol. Ya, 8,2 cm adalah delta tekanan. Ya.
Pada perhitungan selanjutnya, delta P sama dengan minus 0,76 mm Hg karena tekanan gas lebih kecil dari tekanan barometer. Ya, tekanan gasnya lebih kecil dari tekanan barometer. Coba kita lihat di sini. Ini pada gambar 6.3 atau gambar yang mana itu? Yaitu gambar yang ini. Ya. Pada gambar yang ini diketahui delta P-nya sebesar delta P-nya sebesar 8,2 mm. Tekanan barometernya diketahui, isinya diganti dengan gliserol. Nah, pada perhitungan selanjutnya, ini tadi kenapa dia negatif? Karena tekanan gasnya lebih kecil dari tekanan barometer. Maka P gas sama dengan P barometer plus delta P. Ya. Di sini didapatkan bahwa P gas sama dengan 761,6 mm Hg.